Halo, assalamualaikum. Kita bertemu lagi di pertemuan kelima dalam bahasa Indonesia dengan pembahasan kita kali ini adalah kalimat dan kalimat efektif dalam penulisan. Nah, sebagaimana kalian baca di slide kalian, kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca, singkat, hemat dan pemakaian atau pemilihan kata-katanya jelas dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku tepat. Penggunaan kalimat efektif dalam karya tulis ilmiah diukur dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan pembacanya. Nah, di pertemuan kelima ini kita akan membahas ada beberapa. Yang pertama yaitu kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Kemudian yang kedua, penekanan dalam kalimat efektif. Yang ketiga, kesejajaran dalam kalimat, kemudian ketepatan, kesepadanan, dan ketegasan. Nah, kita akan bahas satu persatu dan kita bisa rangkum. Oke, kita lihat ya, kita langsung ke bawah nih. Langsung pembahasan yang bagian A, kehematan kalimat dan ekonomi bahasa. Kalimat efisiensi atau hemat adalah kalimat yang padat isi, bukan padat kata. Artinya, kalimat itu hanya menggunakan kata sedikit mungkin, tetapi dapat menyampaikan informasi secara tepat dan jelas. Pengungkapan informasi dengan penggunaan banyak kata merupakan pemborosan. Jadi, penggunaan kata yang berlebihan menjadikan kalimat menjadi terbelit-belit dan sulit dipahami. Makanya digunakan kalimat yang ekonomis atau hemat. Oke, kita lanjut lagi ya ke bawah. Bisa dibaca sendiri di slide kalian. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata frase yang tidak perlu digunakan. Ini bisa dibaca ya. Kemudian kalimat yang hemat dalam penulisan menghindari dan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, yang pertama Miss bacakan sebagian. Penulis penggunaan kata bermakna leksikal yang jelas dan lugas dan penempatan fiksasi yang benar. Kemudian bisa dibaca sendiri selanjutnya. Kita lanjut ke berikutnya adalah penekanan dalam kalimat. Dalam kalimat efektif, penekanan atau penonjolan adalah upaya penulis untuk memfokuskan kata atau frase dalam kalimat. Penekanan dalam kalimat dapat berupa kata, frase, klausa dalam kalimat yang dapat berpindah-pindah. Namun, penekanan tidak sama dengan penentuan gagasan utama dan ekonomi bahasa. Penekanan dapat dilakukan dalam kalimat lisan dan kalimat tulis. Pada kalimat lisan, penekanan dilakukan dengan intonasi yang dapat disertai mimik maka bentuk nonverbal lainnya. Penekanan dalam kalimat tulis dapat dilakukan dengan cara-cara berikut, misalnya mutasi, repetisi, kursif, pertentangan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke sejajaran dalam kalimat paralelisme. Kesejajaran atau paralelisme adalah upaya penulis merinci unsur yang sama penting dan sama fungsi secara kronologis dan logis dalam kalimat. Dalam kalimat dan paragraf, rincian itu harus menggunakan bentuk bahasa yang sama, yaitu rincian sesama kata, sesama frase, sesama kalimat. Kesamaan bentuk dalam paralelisme menjaga pemahaman yang fokus bagi pembaca dan sekaligus menunjukkan konsisten sebuah kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Nah, kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam kesejajaran rincian kalimat efektif adalah diantaranya tentukanlah apakah sejajaran berada dalam bentuk bahasa kalimat atau paragraf. Selanjutnya kita lanjut. Nih contohnya bisa kalian baca sendiri ya. Ketepatan. Suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya, tidak menimbulkan kesalahan dalam nafsir maksud sang penulis, menyampaikan pemikiran penulis pada pembaca dan pendengarnya dengan tepat, sistematis, dan tidak bertele-tele. Nah, itulah. Kemudian ada kesepadanan. Prinsip kesepadanan dalam kalimat efektif adalah di mana di dalam kalimat berikut terdapat unsur gramatikal kalimat secara utuh
meliputi subjek, predikat, objek, dan juga keterangan kalimat. Dan kalimat harus selalu berada dalam keseimbangan kalimat. Nah, yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Kita lanjut ke tegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokok sehingga ide pokoknya menonjol dalam kalimat tersebut. Nah, berikut cara memberikan penegasan dalam kalimat. Yang pertama, meletakkan kata kunci di awal kalimat. Kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata repetisi. Yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang kelima, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Nah, hari ini hanya sampai di sini pembahasan kita tadi. Saya simpulkan, yaitu pembahasan kita hari ini adalah pertama, kehematan kalimat atau ekonomi bahasa. Yang kedua, penekanan dan kalimat efektif. Yang ketiga, kesejajaran dengan kalimat dalam kalimat. Yang keempat, ketepatan. Yang kelima, kesepadanan. Dan keenam, ketegasan. Ya, sampai jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.